Diego, kalau dulu kecil dia sebenarnya striker ya, sampai berangkat ke Prancis itu dia masih striker, tapi di sana diminta sama pelatihnya untuk main gelandang. Ya dipanggil buat ikut seleksi udah satu kehormatan dan kebanggaan. Pastikan semua anak Indonesia yang punya cita-cita dan minat di sepak bola pasti salah satu impian dalam bisa memperkuat timnas dan sesuai sama jenjang usianya. Dia itu baru 15 tahun dan dipanggil jadi salah satu pemain yang bisa ikut seleksi itu dan sebuah pemain yang besar. Dia puji syukur Tuhan ternyata ada potensi yang dilihat oleh pelatih dan dia bisa masuk ke TC sekarang, walaupun memang masih akan ada pengurusan lagi kalau tidak program semacam yang ditawarkan pelatih ya. Kita sebagai orang tua sama dengan support aja, support moral, dan kita juga bisa tiap hari main. Bahkan dalam sebulan terakhir ini cuma 2 kali ketemu. Ya sisanya komunikasi lewat chat setiap hari, pasti aktif banget komunikasi, video call. Jadi tempat nampung curhatnya dia gitu kan, karena kan ini program yang pasti serius banget ya, dan level tertinggi gitu di timnas gitu kan, jadi pasti tuntutan dari tim pelatih juga tinggi, banyak hal yang harus diadaptasi dulu, dan pasti pelatih juga menuntut effort yang terbaik dari semua pemain, bukan cuma Diego, tapi ya seperti kata Coach Nova, kalau mau ikut ya harus ikut caranya dia, harus kerja keras, harus selalu kasih yang terbaik, kalau enggak ya pasti bisa lanjut gitu. Mudah-mudahan ya Diego bisa selalu menampilkan performa terbaik, bisa mengikuti semua program latihannya, bisa nunjukin bahwa dia punya kapasitas yang pantas dan layak buat kita saya lanjut jadi salah satu pemain. Jadi ternyata masih panjang ya, Mas, bisa dibilang. Nah, tahapannya boleh langsung dicek ke tim ya, karena kan kita sebagai orang tua aja kan, itu boleh dicek ke tim pelatihnya mungkin tahapannya seperti apa, kan suka update juga kan. Tapi yang pasti sekarang kalau untuk program ini sekarang ini sampai tanggal 30 atau 31 Mei. Biasanya setelah itu apa ya boleh kita selesai. Ya gue lebih curhat ke apa sih, Mas Tadius? Banyak hal dari mulai awal-awal buat dia tuh cuaca cukup ini ya, jadi tantangan. Cuaca Jogja waktu itu kita datang pas lagi kering-keringnya dan panas banget, beda sama cuaca dia di Evian gitu ya, cenderung mungkin terik ya, tapi ada angin, nggak terlalu menyengat panasnya gitu kan ya, dan apa namanya memang latihannya berat sehari, mereka latihan 2 kali rata-rata gitu kan, dan tuntutannya pasti tinggi, ekspektasi dari pelatih pasti tinggi, butuh waktu untuk adaptasi sebenarnya. Tapi kalau sekarang setelah masuk hampir 1 bulanan udah mulai terbiasa dengan cuaca, udah nggak jadi isu lagi, udah tes kemarin juga udah lebih baik dari sebelumnya gitu kan, dan ya biarkan dia berproses lah gitu. Pasti kan namanya TC di semua olahraga, bukan cuma sepak bola, pasti up and down, nanti sedih, nanti bikin salah, nanti apa segala macam pasti ada, dan semua pasti ngalamin ya. Kita sebagai orang tua support moral, selalu berusaha untuk kasih dukungan supaya Diego tetap berpikir positif gitu kan, dan punya semangat, punya motivasi. Dan untungnya anaknya ini banget sih, eager banget gitu. Dia cuma bilang ketika kita nanya, kamu happy nggak sih deh, kamu enjoy nggak sih deh gitu kan, dia bilang ya iyalah pasti, ini kan aku ngejalanin sesuatu yang aku benar-benar suka, aku ngejalanin passion hidup aku, jadi aku enjoy, aku happy, walaupun kadang pasti ada momen-momen struggle, ya mungkin down gitu kan, ya, kita semangatin. Dan bagusnya juga di sini aku lihat ada psikolog juga yang mendampingi dan bisa jadi tempat curhat pemain-pemain gitu kan, jadi itu positif banget. Posisi yang dimainkan Diego itu apa sih? Diego kalau dulu kecil dia sebenarnya striker ya, sampai berangkat ke Prancis itu dia masih striker, tapi di sana diminta sama pelatihnya untuk main gelandang. Jadi 2 musim terakhir dia main nomor 6, nomor 8, walaupun memang lebih fasih di nomor 6. Terus dia datang ke sini, sempat terdaftar sebagai striker juga, tapi hari setelah dikonfirmasi diposisikan di gelandang.
Aku dengar sekarang udah mulai dicoba ke center back juga, karena kemarin di PSG juga kan beberapa kesempatan dia suka diturunin di center back juga bareng sama Leo kadang kalau di U19. Artinya berarti Mas kalau misalnya lolos akan terus support sampai mungkin bisa mengikuti ajang AFF U16. Ya lolos nggak lolos kita support lah. Ya kan? Lolos nggak lolos kita sebagai orang tua pasti support, karena bisa jadi satu di antara ribuan anak yang punya mimpi yang sama itu udah luar biasa. Dan persaingannya pasti ini kan pemain-pemain yang terpilih dengan pertimbangan yang sangat matang dari pelatih sesuai sama kebutuhan dan sesuai sama performa dari pemain yang ditampilkan gitu. Diego bisa masuk dan apakah nanti terpilih atau enggak kita akan support. Kita dengan pencapaian ini kita udah bangga banget kok, walaupun memang kita ingetin ini belum apa-apa ya. Kalau kamu pengen benar-benar jadi pemain sepak bola pro ya berarti harus jadi yang terbaik, harus jadi yang kasih kontribusi besar buat tim, dan itu butuh pengorbanan, butuh dedikasi, butuh konsistensi, dan nggak mudah memang gitu. Jadi balik lagi ke anaknya, seberapa besar keinginan dia, motivasi dia untuk terus menempa diri, untuk menunjukkan bahwa dia memang pantas dan layak untuk jadi salah satu penggawa timnas nanti.